Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Kartini sebagai pengampu mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktek baik dalam pembelajaran yang berjudul Project Based Learning dalam pembelajaran akuntansi dengan memanfaatkan UMKM di Kota Tanjung Pinang. Dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, diperlukan strategi pembelajaran yang kontekstual agar pembelajaran berlangsung menyenangkan dan bermakna. Dalam implementasi kurikulum Merdeka pembelajaran akuntansi, ada beberapa hal terkait dengan kondisi murid, antara lain: pertama, tidak berani dalam menyampaikan pendapat; kedua, kemandirian belajar rendah karena masih banyak tergantung pada orang lain; ketiga, kurang terbiasa berkolaborasi dalam diskusi kelompok; keempat, kreativitas masih kurang terutama dalam mengerjakan tugas; 5. Pembelajaran kurang menarik dan bermakna karena pembelajaran tidak kontekstual; 6. Lebih suka bermain handphone yang pemanfaatannya kurang efektif dan efisien; 7. Kurangnya sumber belajar untuk mendapatkan gambaran keuangan pada unit usaha yang nyata. Tuntutan kurikulum Merdeka, murid harus dapat berpikir kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Peran guru mewujudkan hal tersebut dalam proses pembelajaran penerapan kurikulum Merdeka akan membiasakan murid untuk berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Murid dituntut menggali informasi dan menganalisis pembukuan akuntansi dengan memanfaatkan UMKM di Kota Tanjung Pinang di sekitar sekolah model pembelajaran Project Based Learning untuk mendapatkan informasi dari sumber belajar yang beragam tentang keuangan suatu usaha. Tantangan yang saya hadapi adalah merubah kebiasaan peserta didik saat ini yang lebih tertarik menyendiri dengan bermain handphone dan game, rendahnya literasi, lemahnya bersosialisasi dengan teman, tetangga, dan orang sekitar, yang ternyata merubah kebiasaan dapat mengurangi mereka dalam keterampilan berkomunikasi. Sedangkan yang harus saya wujudkan adalah peserta didik menjadi anak yang aktif, berani mengeluarkan pendapat, mau bekerja sama, pembelajaran menyenangkan karena pembelajaran memanfaatkan dunia nyata yaitu UMKM, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dapat memanfaatkan aset sekolah yang ada agar pembelajaran lebih bermakna, dan dapat membuat hasil laporan yang menarik sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian, guru harus meningkatkan kompetensi penguasaan teknologi, penguasaan materi, dan pengelolaan kelas yang baik, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan. Masih ingat? Oh ya, hari ini siapa yang masuk? Alhamdulillah. Kalau misalnya mau bertanya dengan ibu, mungkin bisa bertanya juga dengan kawan yang merasa mungkin bisa dipercaya. Kalau di WA itu kan kita bertanya tidak nampak orangnya. Biasanya kalau malu itu kan akan nampak orangnya ya. Kesepakatan kelas hari ini, ingat ya, belajar kita 90 menit ke depan harus sungguh-sungguh. Kemudian coba tuliskan perasaan kalian, kirimkan ke Dinoid yang ada di Dinoid. Semangat dalam pelajaran, semangat dan senang untuk pelajaran, semangat bahagia dalam uang. Ada yang sedih, semangat mengikuti pelajaran hari ini. Rasanya kemudian sangat bahagia. Dari beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin, apakah ada kaitannya dengan materi hari ini? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, memilih model pembelajaran Project Based Learning yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok melaksanakan proyek nyata. Masing-masing kelompok diberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kelompoknya dalam praktek.
Peserta didik masing-masing kelompok berusaha maksimal untuk mengidentifikasi masalah bisnis yang dihadapi sesuai pengetahuan yang dimiliki. Peserta didik di masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber atau bertanya kepada pakar yang mendampingi untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah. Berbekal informasi tersebut, peserta didik bekerja sama dan berdiskusi dalam memahami masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang langsung diaplikasikan. Masing-masing kelompok mensosialisasikan pengalaman dalam memecahkan masalah kepada kelompok lainnya untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari kelompok lainnya. Penggunaan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Antara lain metode tanya jawab dan diskusi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan berkreativitas. Menggunakan aplikasi Linoid, Canva, komik, puzzle sehingga dapat menarik perhatian dan membuka wawasan bahwa banyak karya yang dapat dihasilkan bukan hanya bermain game. Kunjungan langsung ke UMKM sehingga mendapatkan pembelajaran langsung dari masyarakat dan peserta didik mendapatkan informasi data secara real. Untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar, harus menciptakan kelas yang kondusif, melibatkan mereka dalam pembelajaran, memberi pujian, memberikan penghargaan, membuat siswa aktif, memberikan nilai dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar, memberikan materi pembelajaran dengan bentuk yang beragam dan menarik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih UMKM sebagai sumber belajar yang sesuai, tersedianya kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Hasil dari kegiatan pembelajaran ini adalah model pembelajaran Project Based Learning adalah pilihan yang tepat karena dapat menumbuhkan dan membiasakan cara berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, saling menghargai, berkomunikasi pada peserta didik. Peserta didik dapat belajar memecahkan masalah, mendapatkan pembelajaran dari UMKM secara langsung, dan mendapatkan pengalaman baru. Dengan bervariasinya penggunaan metode yang dilakukan guru dan penggunaan aplikasi-aplikasi ternyata sangat disukai oleh peserta didik karena mereka merasa lebih bermanfaat dalam penggunaan teknologi. Mereka bisa berkreasi sehingga mengurangi kecenderungan mereka untuk bermain game dan bermedia sosial. Dengan melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran, mereka lebih bersemangat. Pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran tercapai. Murid mendapatkan inspirasi usaha. Bagi yang melakukan pengambilan data usaha orang tua, mereka dapat langsung membantu pembukuan usahanya. Selama saya mengikuti proses pembelajaran bersama Bu Sri, saya merasa sangat bahagia dan senang. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar saat ini, Bu Sri membebaskan kita dalam penggunaan handphone sebagai salah satu media kita untuk mencari materi-materi yang belum pernah kita ketahui dan yang kita tidak pahami. Kita diberikan banyak keleluasan untuk mengeksplor berbagai aplikasi, berbagai media dan juga internet. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Kartini, yaitu pembelajaran berbasis project based learning, ternyata siswa itu bisa menjadi lebih aktif dalam Project Based Learning dengan memanfaatkan UMKM sebagai sumber belajar merupakan solusi cerdas dalam mewujudkan murid berlandaskan profil pelajar Pancasila.